Pernah nggak sih kamu bangun jam 3 pagi, langit masih gelap, tapi pikiran kamu sudah berisik banget? Bukan karena lapar, bukan karena mimpi buruk, tapi karena satu angka di saldo ATM atau satu cicilan yang jatuh tempo minggu depan. Selamat datang di dunia dewasa. Dunia di mana kata "apa kabar" seringkali punya makna tersirat. Gimana kerjaan lu? Atau sudah mapan belum? Kita semua sedang berlari di lintasan yang gak ada garis finishnya. Kita merasa kalau kita belum punya tabungan sekian digit atau belum punya aset ini itu, berarti kita gagal sebagai manusia. Tapi coba kita berhenti sebentar. Tarik nafas. Di video ini, saya nggak akan kasih kamu tips investasi saham atau cara cepat kaya. Saya mau bicara dari hati ke hati, tentang beban yang kamu panggul setiap hari, tentang kenapa stabil secara finansial itu penting, tapi kenapa itu sama sekali nggak menentukan siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu merasa lelah karena merasa kurang terus, video ini buat kamu. Mari kita obrolin pelan-pelan. Kita hidup di zaman di mana nilai seseorang itu seringkali diukur pakai penggaris material. Kamu kerja di mana? Jabatanmu apa? Mobilmu merek apa? Tanpa sadar, kita menginternalisasi itu. Kita mulai menilai diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita punya, bukan siapa kita sebenarnya. Media sosial nggak membantu. Kamu lagi makan mie instan di akhir bulan, terus scroll Instagram dan lihat teman SMA kamu lagi liburan ke luar negeri. Rasanya seperti ada yang memukul ulu hati, kan? Kamu merasa tertinggal. Kamu merasa kecil. Padahal realitanya, setiap orang punya hantu finansialnya masing-masing. Yang punya mobil mewah mungkin pusing cicilannya macet. Yang gajinya besar mungkin gak punya waktu buat lihat anaknya tumbuh. Tekanan sosial ini bikin kita merasa kalau kita gak sukses secara materi, kita gak layak untuk bahagia atau dihormati. Itulah kebohongan terbesar abad ini. Sekarang, mari kita luruskan satu hal. Apa sih arti stabil finansial itu? Apakah harus punya 1 miliar di rekening? Gak selalu. Bagi saya, stabil finansial itu sederhana. Kamu punya kendali atas uangmu, bukan uang yang mengendalikanmu. Ada 3 tingkatan yang sering tertukar. Pertama, stabil. Kamu tahu besok makan apa, cicilan aman, dan punya sedikit cadangan kalau ban motor bocor. Kamu nggak cemas setiap kali HP bunyi karena takut itu penagih utang. Kedua, nyaman. Kamu bisa beli keinginan sesekali tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok. Dan ketiga adalah berlimpah. Ini bonus. Ini soal kemewahan. Banyak dari kita mengejar berlimpah, padahal yang kita butuhkan sebenarnya cuma stabil. Stabil itu berarti kamu punya ruang nafas, ruang untuk bisa berpikir jernih tanpa dihantui rasa takut akan hari esok. Jadi, kalau hari ini kamu sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok dan tidur dengan tenang, kamu sudah lebih hebat dari yang kamu kira. Ini bagian terpenting. Tolong dengarkan baik-baik. Kondisi finansialmu saat ini bukanlah cerminan dari martabatmu sebagai manusia. Ada jebakan psikologis di mana kalau pendapatan kita naik, kita merasa lebih hebat. Tapi kalau kita kena PHK atau bisnis jatuh, kita merasa jadi sampah. Kenapa kita memberikan kekuatan sebesar itu pada secari kertas bernama uang untuk menentukan harga diri kita? Analoginya begini, sebuah mobil tetaplah mobil, entah tangki bensinnya penuh atau kosong. Fungsinya sebagai kendaraan tidak berubah. Kamu pun begitu. Nilaimu sebagai orang tua yang penyayang, teman yang setia, atau manusia yang jujur tidak berkurang 1% pun hanya karena dompetmu lagi tipis. Jangan biarkan kemiskinan membuatmu rendah diri, dan jangan biarkan kekayaan membuatmu tinggi hati. Keduanya adalah ujian, bukan label identitas. Terus, apakah berarti kita nggak boleh ambisius? Ya nggak gitu juga. Kita tetap harus berjuang, karena hidup butuh biaya. Tapi, berjuanglah dari tempat yang penuh kedamaian, bukan dari tempat yang penuh benci pada diri sendiri. Berdamailah dengan kondisimu sekarang. Katakan pada dirimu, oke, kondisi keuangan saya sekarang memang belum ideal, tapi saya sedang berusaha, dan itu cukup. Jangan hukum dirimu atas kesalahan masa lalu atau keadaan ekonomi yang memang lagi sulit secara global.
Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol, skill apa yang bisa ditambah, pengeluaran mana yang bisa ditekan. Tapi lakukan itu karena kamu sayang sama masa depanmu, bukan karena kamu benci sama dirimu yang sekarang. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Saya tahu hidup ini berat, dan uang seringkali jadi beban yang paling menghimpit. Tapi ingatlah, di akhir hari nanti, yang diingat orang dari kamu bukan saldo rekeningmu, tapi bagaimana kamu memperlakukan mereka. Stabil finansial itu tujuan yang baik, tapi jangan sampai dalam proses mengejarnya, kamu kehilangan jiwamu. Jangan sampai kamu merasa nggak berharga hanya karena belum sampai di sana. Kamu lebih dari sekadar angka. Kamu lebih dari sekadar pekerjaanmu. Kamu adalah manusia yang berharga, titik. Tanpa tapi, tanpa syarat. Pulanglah dengan hati yang lebih ringan malam ini. Tidurlah yang nyenyak. Besok kita berjuang lagi. Tapi kali ini dengan kepala tegak.